Kalau saya cerita kayak gini, percaya nggak percaya yang dengerinnya. Tapi ini saya ngalamin sendiri. Jadi itu dioperasi tanpa obat bius. Wow. Bersihin lukanya sampai tulangnya kelihatan. Gimana rasanya Mas 1 tahun terus nggak bisa berkomunikasi? Saya pernah sampai berdoa loh Mas, buat untuk diambil oleh Tuhan saat itu. Seburuk-buruknya suatu hal, suatu saat pasti ada baiknya. Begitupun sebaik-baiknya hal, pasti suatu saat ada buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong Mas. Balik. Tegang nih. Gengsku, welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog. Nah, ngobrol kali ini ngobrol bareng Aiman Ricky dengan suasana berbeda. Ini ala podcast nih, jadi semi podcast nih kali ini. Dan tentunya dengan cerita yang berbeda juga. Nih hadir narasumber kali ini tuh luar biasa banget. Pengalamannya di tengah lautan. Siapa? Langsung aja. Halo Mas. Ya, aduh. Namanya siapa? Kenalin dulu. Nama saya Rifta Chandra Wijaya. Mas Rifta ini sekarang umur berapa tahun? 23 jalan ke 24. 24. Nah, pengalaman di tengah lautan. Itu berapa lama di tengah lautan? Kalau pengalaman saya berlayar sekitar 4 tahunan. Tapi kalau pengalaman yang emang mengenakan. Oh, jadi udah 4 tahun tuh udah emang setelah kejadian yang gak mengenakan. Bagaimanakah pengalaman di kapal? 1 bulan pertama itu sempat kayak kok gini kerjanya. Ibaratnya kan yang diceritain nggak sampai separah yang di situ. Kami orang yang baru naik itu setiap sorenya, setiap dari pagi dari jam 6 pagi lah suruh bangun sampai jam 5 sore, istirahat jam 12 itu disuruh latihan buat gulung pancing. Pancingnya panjangnya sekitar ya 50 meteran lah senar pancingnya itu. Dan di situ ujung mata kailnya itu dikasih kayak kain gitu, entah itu sarung tangan, entah itu. Tapi disuruh latihan gulung ya untuk melatih tangan lah mungkin kayak gitu. Sama perjalanan sebelum ke fishing ground. Setelah 1 bulan berlayar di situ udah sampai fishing ground, udah mulai operasi penangkapan. Saya ditunjuk dari kapten kapal itu sebagai orang setting. Orang setting itu orang yang menyiapkan alat-alat pancing, umpan yang di situ. Nih sebagai mungkin pemirsa juga masih nggak kepikiran, kapalnya itu seperti apa sih? Kapal pancing itu kapal gede gitu? Ya sekitar panjang 100 meteran, terus lebarnya sekitar 20 meteran lah sekitar. Jadi sekali tebar pancing itu sekitar ya 200 mil. 200 mil itu 1 milnya 1,8 kilometer. Jadi 1 hari kalau operasi itu jadi jalan sekitar 400 km. Wow. Dan 1 hari itu tebar pancing paling sedikit itu 3.000 mata kail. Wow. Jadi mulai langsung sekarang dari pekerjaannya itu seperti apa? Pekerjaannya itu kalau orang setting kerjanya tuh kan menyiapkan alat-alat tangkap dan umpan dan lain sebagainya. Nah, setelah setting itu selesai, setting sekitar 4 sampai 6 jam. Setting selesai langsung bola yang terakhir dilempar itu langsung diambil. Itu mulai ngambil pancingnya satu persatu. Jadi 4.000 mata pancing itu diambil satu persatu. Itu pun sama berapa orang? Pekerja yang di bawah sekitar 20 orang. Itu Mas bagian itu? Oke. Jadi ya diambil satu-satu. Kalau emang kosong kan cepat ngambilnya. Tapi kalau ada ikan, kadang ikannya kan masih hidup. Jadi narik itu kadang bisa sampai ada yang kalau ikannya gede bisa sampai narik 1 jam, bisa sampai paling cepat 20 menitan lah. Berapa bulan tuh ngerjain itu? Saya ngerjain itu sekitar 1 bulan. 1 bulan. Nah, karena disitulah mulai terjadi saya kena kecelakaan. Kecelakaannya seperti apa? Jadi kondisinya tuh saat itu udah sekitar 15 jam kerja lah. 15 jam kerja itu sudah mulai, itu malam hari sekitar jam 9 lah. Soalnya kan kita nggak bisa lihat jam juga. Setelah itu saya gulung pancingnya kan setengah pakai robot. Namanya talinya itu kusut, mungkin sayanya juga agak teledor gitu. Saya gulung nggak tahu kalau kusut, jadi kan tetap muter kan di jaring di robotnya itu. Nah kebetulan robotnya itu agak error juga, udah di stop nggak bisa stop. Akhirnya aku tutup pakai tangan dan pancingnya itu ngenain jari saya. Jari tangan. Ini
Oke. Oh, ini ada ininya Ini ya. ada bekas. Udah kena, terus apa yang terjadi? Berdarah. Berdarah dulu apa enggak? Enggak berdarah. Enggak berdarah karena bukan kena yang bagian runcingnya ya, Heeh. kena yang bagian tumpulnya. Oke, Dia baik. bengkak ya, kalau orang bisa bilang sleo kayak gitu atau lebam gitu lah. Lebam. Setelah selesai kerja, saya otomatis ngomong ke mandor kerjanya kan. Bos, mandor kerjanya itu orang Filipina. Yap. Saya ngomong, bos, tangan saya gimana? Saya bilang, nah, tangannya salah tangkap ya, mungkin gara-gara keterbatasan bahasa juga, kebiasaan sama orang Indonesia dan Filipina beda. Saya bilang ini kesleo, dia bilangnya bukan, itu bukan kesleo, itu bisul. Emang jelas-jelas saya tahu, saya ngerasain kalau itu bengkak aja, bukan bisul. Dosennya mengatakan oke, didiemin dulu 3 hari, nanti kalau setelah 3 hari ngomong sama saya. Terus didiemin tapi dikasih obat nggak? Enggak Dikasih obat sama sekali? Dikasih obat, turun diemin aja. Baik. Setelah 3 hari saya nyamperin lagi, kan namanya bengkak, kerja tiap hari buat gerak terus kan makin gede kan, nggak ada penanganan. Itu rasanya nyut-nyutan? Cuma gitu aja, kayak ya pegel gitu aja. Saya minta cabai sama jahe buat parem gitu, buat agak ngeringanin rasa sakit. Dia tetap nggak mau, disuruh 2 hari lagi diemin. Setelah 5 hari lah setelah kejadian itu, saya disuruh ke kamar dia setelah selesai kerja. Ada apa? Bukan, setelah sampai kamar dia masih kekeh itu bilang ini bisul. Bukan, ini bukan bisul. Terus akhirnya saya dipegangin, tangan saya dipegangin ini ditusuk pakai jarum karena dia mikirnya bisul supaya nanahnya keluar. Jarum apa? Jarum biasa itu buat jahit aja. Oke, baik. Tusuk sampai kena tulang, saya ngerasakan ngilu gitulah, kerasa tes. Dan setelah ditusuk, dicabut, dipencet sama dia biar keluar gitu kan. Ibaratnya dia pencet, otomatis nggak keluar nanah sama sekali, malah keluarnya itu darah yang hitam gitu kan. Soalnya kalau bengkak kayak gitu kan darah yang tersumbat. Nah itu saya bilang ini sakit ini bos, bakalan jadinya ini gimana, saya harus gimana? Udah diemin aja 5 hari lagi. Suruh diemin lagi 5 hari, nggak dikasih obat juga. Tetap masih tetap kerja. Aja seperti itu, tetap kerja. Wow. Sampai 5 hari kemudian? 5 hari kemudian makin bengkak kan, sini udah agak lebam biru lah sampai sini situ. Nah kebetulan itu saya dekat sama second engine-nya sana, wakil mesin lah, kepala mesin. Dia lihat tangan saya kan, loh tangan kamu kenapa kok hitam seperti itu? Kondisi itu saya tali pakai sarung itulah biar nggak terlalu sakit gitu. Terus dia bawa aku ke kapten, ngomong ke kapten ini tangannya sakit kayak seperti itu. Kapten lihat otomatis langsung marah ke saya, kenapa nggak bilang dari kemarin luka seperti ini? Saya nggak boleh ngomong sama mandornya. Jadi kan komplikasi juga di saya kan, mau bilang nggak enak juga. Soalnya yang menakutkannya juga orang Filipina itu ya di sana, yang di kapal saya nih ya sering main tangan seperti itu. Jadi diskriminasi lah negara, soalnya dominan orang sana. Setelah sampai di kapten, lihat kondisi saya bingung juga kan, bagaimana. Di kapal saya nggak ada alat medis, nggak ada itu, entah itu suntikan atau obat-obatan yang memadai gitu, nggak ada. Paling cuma ya peredam nyeri, kayak paracetamol, kayak gitu-gitu aja. Dia coba calling kapal terdekat situ, katanya paling dekat perjalanan bisa ke kapal saya itu sekitar 6 hari. Kalau waktu segitu kan mungkin infeksi lebih parah lagi. Ya udah, akhirnya mau nggak mau kapten ngambil tindakan kan. Tindakannya itu yang bikin saya gimana tindakannya? Kalau saya cerita kayak gini, percaya nggak percaya yang dengerinnya, tapi ini saya ngalamin sendiri. Jadi itu dioperasi tanpa obat bius. Wow. Jadi saya cuma disuruh megang jaket, disuruh gigit, saya disuruh megangin tangan saya sendiri kayak gini. Kapten bawa pisau dapur atau pisau filet gitu, ditusuk dari ujung jari sini sampai ke arah telapak tangan sini, ditusuk nih, kayak disayat gitu, disayat. Setelah buka, emang nanah semua keluar karena infeksi kan. Daging di sekitar sini itu udah mulai pada menguning, jadi udah lembek-lembek kuning gitu lah. Nah, kapten itu nyingkirin yang daging-daging yang kuning itu ya pakai pisau itu juga, kayak di kayak filet tuna gitu aja. Gak perasaan itu pun setiap aku kayak teriak gitu kan, pastinya namanya dikulitin hidup-hidup seperti itu pasti rasanya wah nggak bisa mengatakan. Setiap teriak mesti kaptennya juga marah, udah diem aja, ibarat ngomongnya kayak gitu. Sampai itu berapa lama?
prosesnya 1 jam ada? Ya sekitar 1 jaman lah untuk bersihin lukanya itu. Bersihin lukanya sampai tulangnya kelihatan. Jadi tulang engsel bagian jari tengah sini, di telunjuk sini kelihatan. Dan setelah itu dijahit nggak? Enggak. Masa nggak dijahit? Enggak dijahit sama sekali. Jadi penutupnya gimana dong? Cuma pakai perban aja gitu. Cuma dipakai perban, terus dikasih paling ya antiseptik kayak gitu. Udah ditutup pakai plester. Kan dia kan sobekin terus masa nggak dijahit? Nggak ada alat jahit, alat suntik aja nggak ada. Wow. Tapi itu emang kapal tuh emang nggak pernah bersandar apa gimana? Kapal itu sebelum saya sandar di situ, kata orang yang udah lama di kapal itu, dia sandar terakhir itu setelah 18 bulan berlayar. Wow, baru bersandar di Singapura. Di Taiwan. Oh, di Taiwan. Nah, jadi Mas kan berangkat dari Singapura. Selama itu nggak pernah bersandar di mana-mana? Nggak pernah. Emang itu kapal tuh emang nggak pernah bersandar apa emang gimana gitu? Jadi nangkap ikan, terus ikannya kemana ya? Sistemnya kapal kayak gitu gini, dia nangkap ikan, menuhin kapalnya, dia punya target dari perusahaan. Misalnya kasih target berapa triliun gitu. Dia menuhin kapal, nanti ada kapal yang ngambil sendiri. Namanya kapal collecting atau cargo river. Ikannya dipindah situ, nanti kapal itu gantian dikasih persediaan makanan dan bahan bakar. Seperti itu. Jadi selama target dari perusahaan itu belum selesai, belum tercapai, itu nggak bakal sandar. Jadi Mas pun nggak bisa tuh bersandar. Ini kan ada kapal yang ngambil ikan tuh. Kenapa nggak pindah ke situ? Saya juga udah pernah ngomong gitu sama kaptennya. Kan setelah seminggu kejadian di operasi secara hidup-hidup itu pasti ngedown lah ya. Pikiran orang pasti down, terus stres lah saya itu. Kebetulan saya dengar kabar besok ada kapal collecting yang ngambil. Dan kebanyakan kapal collecting itu ada orang Indonesia yang mesti. Saya ngomong sama kaptennya, "Kap, saya mau pulang." Kaptennya nggak izin, nggak bisa, kamu jangan pulang. Soalnya kan kalau sampai aku ikut ke kapal itu dipulangkan, pertama denda kapal itu mesti besar. Biaya pemulangan saya dari tengah laut ke darat makan penalti yang banyak. Kepulangan saya ke sini nanti jadi masalah juga sama dia. Dia nggak mau ambil resiko. Jadi saya disuruh masuk ke kamar dan nggak boleh keluar selama ada orang Indonesia di kapal kargo. Jadi kayak tahanan ya? Iya. Jadi nggak boleh keluar. Berapa lama sakitnya itu? Nggak apa kayak tahanan gitu tuh berapa lama nggak boleh keluar? 1 hari. Kan cuman setelah itu tetap kerja. Tetap kerja seperti semula. Tetap kerja semula. Iya. Wow. Dan luka saya itu bisa sampai nutup sempurna, kulitnya udah mulai nutup lagi. Saya kena itu bulan Mei awal, Agustus baru bisa nutup. Wow. Dan itu harus tetap kerja seperti semula. Jadi dipakein perban terus. Perban aja kita. Duh, itu rasanya gimana, Mas? Orang kalau giginya ngilu gimana? Rasanya sakitnya kayak gitu kan. Ini kondisi tulang cuma ditutup perban, kena air laut dan kena angin laut, ngerasain ombak gede, badai kadang. Dan kerjanya juga berat. Tetap seperti semula. Nah, ngomongin kerjanya nih, seberat apa sih kerjanya? Dari bangun tidur nih ceritain. Ya otomatis dari bangun tidur kita langsung. Bangun tidur jam berapa? Kalau di sana nggak pakai jam. Nggak pakai jam, jadi? Jadi setelah orang setting selesai, langsung bel bunyi. Itu biasa jam berapa? Sekitar nggak nentu, kadang pagi, kadang siang, kadang tengah malam. Jam kerjanya bukan terpaut oleh jam, tapi terpaut oleh banyaknya berapa bola yang disebar, berapa pancing yang disebar. Wow. Gitu. Jadi tidur nggak beraturan dong? Kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Paling minim. Terus paling minim di sana itu paling cepet lah. Kerjanya itu 1 hari 18 jam. 18 jam. Istirahatnya paling lama 4 jam. Istirahat paling lama 4 jam. Itu pun kepotong mandi, kepotong makan. Nyuci baju? Nyuci baju. Jadi baju yang setelah kita pakai untuk kerja, itu paling kita cuma tali, pakai tali tambang gitu. Kita cemburin ke laut gitu aja. Kita tali ke sisi kapal. Ya gitu aja. Itu mesin cuci alami gitu. Itu juga gitu ya. Iya. Terus ntar keringnya gimana? Kita baju kerja 3 kayak gitu lah. Yang 1 kita cemplungin, yang 2 udah kita jemur. Jadi bangun kita udah ambil yang kita jemur itu, pakai, kita habis kerja cemplungin lagi, yang dicemplungin itu diangkat, dijemur. Kayak digilir gitu aja. Pekerjaan pakai seragam apa biasa, baju biasa? Baju biasa. Baju biasa. Dan alat keselamatannya pun kurang. Paling cuma sarung tangan, pakai kayak celemek gitu aja buat kayak di dapur gitu, terus pakai sepatu boot tuh. Sepatu boot pun yang tipis gitu enggak. Barat kena pancing bisa tembus lah ibaratnya. Tapi orang tua waktu dikasih tahu nggak bisa ngasih kabar ke orang tua itu. Karena
1 tahun itu di tengah laut, dia tuh di tengah samudra, jadi jauh dari pulau itu, negara itu. Wow. Jadi selama 1 tahun itu seperti menghilang gitu aja. Nggak ada bisa internet. Ngabarin, nggak ada internet, cuma ada sinyal satelit, cuma bisa komunikasi lewat radar. Mana bisa ngabarin orang tua di rumah. Itu gimana rasanya mas 1 tahun terus nggak bisa berkomunikasi? Terus bahkan kita pun kan misalnya lihat berita TV ada dong. Nggak ada. Hiburannya apa? Nggak ada hiburan sama sekali. Nggak ada hiburannya. Hiburan di kapal itu saat kalau nggak ada ikan. Itu. Terus kalau nggak ada ikan ngapain? Kalau nggak ada ikan biasanya pindah fishing ground. Biasanya 1 hari lah jalan. Iya. Dan 1 hari jalan itu waktu yang sangat berharga karena nggak kerja lagi. Pada libur lah. Terus ngapain aja jadinya? Tapi tetap ada kerjaan. Apa? Paling nyiapin pancing buat maksudnya memperbaiki kayak Iya. gitulah. Tapi kan nggak seberat yang biasanya 18 jam kayak gitu. Itu hiburan tuh itu ya. Hiburan itu waktu yang sangat berharga di sini. Kalau lihat ombak hiburan juga kali ya. Ya mungkin waktu kayak ombak-ombak besar kayak badai gitu itu buat bercandaan aja sama orang-orang. Karena mungkin udah pikirannya psikologisnya udah terlalu Iya. pasrah atau gimana. Ya sih berasa sih 1 tahun itu gimana rasanya pasti. Aduh kalau aku ngerasain sendiri nggak kuat sih. Gila. Gini, mau nangis nggak bisa ngapa-ngapain, mau berbuat apapun nggak bisa, cuma bisa pasrah dan ngikutin apa yang ada di situ aja. Berat banget ya. Ternyata pekerjaan di kapal tuh berat banget ya. Iya, khususnya kapal ikan. Kapal ikan. Tapi emang dikasih tahu nggak sih dari awal kalau bakalan berat itu nggak ada TV, nggak ada internet, nggak apa? Kalau Handphone bawa dong waktu itu. Bawa, Nggak guna dong. nggak guna. Ya, ibarat kalau lihat foto, ya foto itu aja gitu aja terus. Nggak ada yang gimana cari yang terbaru gitu, nggak ada. Ya Allah. Orang tua udah pada takut kali ya selama setahun itu. Nggak ada kabar. Saya ada juga tuh yang waktu kebetulan sadar gitu lah, cerita sama saya. Kan tanya, Mas, baru berapa bulan sadar tuh? Lumayan lama lah Mas, 10 bulan baru sadar. Oh bentar ya. Hah? Bentar, lah emang situ berapa? Ya 28 bulan lah. Ya Hampir Allah. 3 tahun. Ya Apa? Saya mikirnya gini, apa di rumah nanti jangan-jangan ditahlilin sama orang tuanya kan? Bisa jadi ya Allah. Kan ada kemungkinan gini. Kalau yang saya alami di kapal saya sendiri itu, kan perjanjiannya sebenarnya gaji tetap per bulan dikirim ke rumah. Tapi selama saya di kapal itu gaji nggak masuk ke rumah. Karena Masih katanya sih masih ditahan di perusahaan atau di mana kayak gitu. Atau kadang 3 bulan sekali ngomongnya kayak gitu. Kan kita juga nggak bisa ngecek juga kan. Iya. Udah terkirim apa belum? benar betul. Di rumah gimana kabarnya. Ya Saya Allah. tahunya setelah sadar itu ada agensi datang. Nah tunggu bentar. Jadi Mas akhirnya kuat nggak kuat terus jalanin. Sampai berapa lama sampai akhirnya saya nyerah. Udah habis kontrak 2 tahun akhirnya nyerah apa enggak? Belum. Seperti ini, saya sakit itu selama 3 bulan kan. 3 bulan itu memang benar-benar sampai terasa apa ya, titik terendah gitu. Iya. Sampai saya pernah sampai berdoa loh Mas, buat untuk diambil oleh Tuhan saat itu juga. Ya Allah. Gara-gara saking stresnya jauh sana sini, Hmm. di situ ngurusin diri sendiri, otomatis orang yang lain kan pasti kerja masing-masing kan. Iya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, makan pun ibarat yang nggak bisa selahap biasanya lah. Emang makannya tiap hari apa? Pagi-pagi? Kalau pagi bangun tidur biasanya tuh masak ayam goreng kayak gitu. Nanti kalau siang maaf nih ya makannya babi. Babi. Saya sebagai orang Muslim. muslim itu kan nggak bisa makan babi, Iya. otomatis lauk yang dikasih buat makan pagi dibagi 2 buat makan siang. Ya Allah. Nanti malam makannya mie. Emang disediain mie ayam dan mie babi. Tapi karena kita minoritas di sana kan, Iya. terkadang mie ayamnya itu udah habis aja Ya gitu. Allah. Tetap kita makan mie babi, kita buang babinya, mie-nya bismillah aja gitu. Terus gimana sih orang-orang di sana pada kuat juga apa enggak? Terutama teman-teman Mas karena kan masih umur 17-an kan. Itu baru lulus Saya paling SMA, muda. baru lulus SMA terus udah kerja kayak gitu gimana? Stres Saya kan kan? gini, di kapal itu orang Indonesia 7 orang. Yang kelihatan masih agak happy gitu, masih bisa kuat itu sekitar 4 orang termasuk saya. Yang 3 itu agak sudah mulai ya stres gitu, kadang nangis sendiri, Ya Allah. kadang curhat sampai nangis-nangis sama saya, kok saya kehidupannya seperti ini. Ada 1 orang yang mungkin jadi bulan-bulanan sama orang Filipina juga, gara-gara yang mungkin kerjanya dia kurang bagus atau gimana. Yang gitu orang Filipina di situ. Kalau di kapal saya, mungkin kalau di kapal lain ya nggak tahu juga kan. Di kapal saya itu
Kalau ini orang Indonesia salah dikit, Iya. hajar. Entah itu pakai tangan, kadang Mas kalau- sendiri pernah nggak pernah. ditampar? Awal kerja waktu saya belum bisa kerja gitu. Sering kadang nggak tahu apa-apa masalah tiba-tiba dari belakang, prak. Ya Allah. Ya mungkin dia lagi ada masalah sama atasan, di sana Hmm. mungkin dimarahin. Lah biasanya sama orang Indonesia. Tapi mau gimana lagi kita nggak bisa ngelawan. Yes. Soalnya di situ kalau kita ngelawan kita cuma dikit. Kalau kita ngelawan ntar terus terjadi apa-apa, Iya. mau kabur kemana, mau minta Benar. tolong kemana? Di tengah lautan lagi. Jadi itu selama akhirnya Mas mau mengundurkan diri selama setahun tuh gimana ngomongnya? Gara-gara itu sandar. Sebenarnya ada rencana 18 bulan itu mau sandar. Terjadi suatu kerusakan mesin di tangki oli itu bocor kayak gitu. Nah, kepala mesinnya itu memberanikan diri untuk ngelas di dalam tangki oli itu. Jadi olinya dikuras, dia masuk ke tangki oli. Setelah naik, selang berapa minggu nggak doyan makan gitu lah. Sakit ngedrop sampai emang bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, hampir meninggal kayak gitu lah. Karena kepala mesin itu orang yang sangat berharga, makanya mau sandar. Oke. Seperti itu. Kalau kayak setingkat saya kayak gitu, sakit mau kayak gimana, bodo amat, yang penting dia kerja kayak gitu. Akhirnya bersandar lah di Akhirnya sandar di Taiwan. Kebetulan agensi yang di Taiwan itu baik. Pokoknya setiap kru yang dia miliki, entah itu di kapal apa aja, setiap kapal itu sandar pasti dia nyamperin. Oke. Ibaratnya nanya lah Ya. gimana gitu Terus? kan. Nah terus sampai situ saya ngomong apa adanya, Pak, saya kondisi seperti ini, saya sakit sini ini di kapal pelabuhannya seperti ini. Terus dia tanya ke saya mau gimana, mau lanjut atau enggak. Ya otomatis saya jawab dengan tegas lah, saya mau pulang. Terus ini pengurusannya gimana? Soalnya kan ibarat di kontrak kerjanya itu kalau ada kecelakaan kan pasti ada asuransinya sekian kayak gitu. Nah saya tanyakan di sana, kalau asuransi ngurusnya susah. Dia bilangnya kayak gitu. Mungkin kamu pulang 1 bulan di Indonesia belum tentu sudah cair asuransinya. Terus ini gimana nasib saya, Pak? Saya bilang kayak gitu. Gaji dikasih yang selama 10 bulan itu. Ya udah gini aja, yang dari Taiwan. Deposit yang dari bulan 2, 3, 4, 5 dikembalikan ke saya. Jadi saya full gaji $300 selama 10 bulan. Padahal kerja 12 bulan. Ya sekitar 12 bulan itu sama perjalanan. Ya ibaratnya 12 bulan kayak gitu. Nah, itu saya pulang ke Indonesia. Dan Ke Indonesia bawa uang berapa waktu itu? kita 30-an. 30 juta, lumayan. Itu pun 1 tahun dengan 1 tahun. kerja seperti Kerja. itu. Jadi saya pulang itu jari saya nggak lurus seperti ini, belum seperti ini. Jadi dia kondisinya lekuk kayak gini. Oke. Karena ya itu kan gara-gara dia luka terbuka, nggak dikasih penyangga, cuma dikasih perban, jadi kan tumbuhnya tidak beraturan, jadi kondisinya menyempit dan seperti ini. Setelah pulang ke Indonesia, saya langsung kunjungan ke perusahaan, minta pertanggungjawabannya lah gimana ini. Nah, setelah sampai di perusahaan langsung bawa ke rumah sakit. Bisa dokter, kata dokter, ini bisa diperbaiki, tapi kemungkinan terbaiknya cuma 60%. Ini nggak bisa balik seperti semula, nggak bisa. Oke. Apa sih yang bisa menguatkan waktu itu tuh? Kayaknya gua udah deh ikutin aja deh. Saya itu pernah doa kayak gini. Sebelum doa itu saya bermimpi melihat ibu saya berjalan di jalan gitulah dengan kondisi yang dia kurus, kering, kayak bikin renyuh gitulah. Saya bangun, langsung nangis kan otomatis, namanya udah nggak bisa komunikasi sama keluarga. Terus tiba-tiba mimpi seperti itu. Terus akhirnya saya kayak menyerah gitu, tidur. Sebelum tidur saya doa, ya Allah, kalau emang penyakit ini tidak diambil, tolong saya nggak kuat, ambil saya sekarang. Terus setelah tidur, udah kayak terasa enteng, udah kayak lepas gitu. Tiba-tiba ada yang suara bisik gitu, belum waktunya. Langsung seketika bangun, lingkup kanan kirian, loh siapa yang ngomong, nggak ada orang di sini, di kamar sendirian. Siapa tadi yang ngomong? Terus mulai ya dapat pencerahan lah dari situ. Timbang saya pulang dengan kondisi yang kurus kayak gini, kondisi yang stres kayak gini, udahlah jalanin aja. Yang penting saya pulang dengan kondisi sehat badan, walaupun tangan saya cacat. Yang penting jangan sampai bikin orang tua saya melihat saya tuh sedih. Itu aja sih. Luar biasa banget Mas. Apa sih yang bikin Mas ini pengalaman-pengalaman hidupnya? Mudah-mudahan ingin disampaikan juga buat teman-teman, silakan.
sesulit apapun hidup yang kita jalanin, jangan menyerah pada saat itu aja. Yes. Karena seburuk-buruknya suatu hal, suatu saat pasti ada baiknya. Begitupun sebaik-baiknya hal, pasti suatu saat ada buruknya. Harus kita jalanin aja gitu aja lah. Berusaha itu wajib, tapi yang menentukan tetap yang merasa. Aduh. Luar biasa banget. Terima kasih banyak pelajaran banget yang kita ambil nih. Ini ada satu kenang-kenangan nih dari saya buat Mas Rifka nih. Semoga ada manfaatnya deh. Amin. Terima kasih. Yang itu terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak inspirasi dan mudah-mudahan bisa juga memberikan banyak pengetahuan juga tentang pelayaran gitu. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di ngobar selanjutnya tentunya dengan narasumber yang lainnya. Oke, yaudah kalau gitu gengs, sampai ketemu lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.